Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema atau materi yang diamanahkan kepada saya yakni indahnya perbedaan dalam Islam. Menarik mboten? Hah? Indah mboten? Namanya indah. Bapak Ibu selama sudah berpuluhan tahun menjadi orang Islam itu merasakan indahnya perbedaan betul? Hah? Dereng? Atau justru menjadi orang Islam ini malah sikut sana, tuduh sana, tuduh sini. Napa malih? Hujat sana, hujat sini. Vonis sana, vonis sini, kau salah, aku sing paling benar, dan lain sebagainya. Napa pripun? Hah? Saya tidak akan peduli dengan apa yang kau lakukan. Apapun yang menjadi bagian dari niki mboten sabotase kali masjid sebelah toh. Suudon niki. Ini kadang ini yang harus kesadaran yang juga Bapak Ibu sekalian perlu muhasabah. Bisa jadi semakin kita ngaji, semakin kita mendalami Islam, semakin memiliki potensi untuk berpecah dan bercerai-berai. Yang seharusnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan berbeda-beda, dengan berpasang-pasangan, itu bagian dari sunnatullah, bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sudah tetapkan kepada hambanya, bahwa perbedaan itu memang bagian dari realita. Ini kesadaran pertama yang harus kita tanamkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan kita itu dari laki-laki dan perempuan. Kalau belajar dari ayat ini, laki-laki dan perempuan hingga diciptakan syariat nikah itu karena sama atau karena benten? Laki-laki dan perempuan akhirnya boleh nikah. Niku karena ada kesamaan nopo karena ada perbedaan? Hah? Ada persamaan apa ada perbedaan? Yang dicari-cari memang biasanya samanya. Oh, aku seneng bakso. Kayaknya kayak bocah wadon ayu ke senengnya juga mangan bakso. Sing digolet-golet, iya memang kesamaannya. Aku seneng turu nganggo kipas angin. Ya kayaknya bojoku seneng nganggo kipas angin, ngeten. Aku hobine bal-balan. Bojone kayaknya juga seneng nonton bal, ngeten. Dulu zaman kita lagi seneng-senengnya, lagi pacaran-pacarannya, kan ngaten nggih. Tapi apakah itu yang dibenarkan? Enggak. Realitanya bahwa laki-laki dan perempuan itu akhirnya pun disatukan karena berbeda. Dari sifat dasarnya dan memang dari fitrahnya berbeda. Justru malah keliru, bahkan menjadi haram dalam Islam
Kalau menikah adalah yang dicari adalah semua kesamaannya. Nikah laki-laki dengan laki-laki misalkan. Boleh? Boten. Maka Allah tegaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dari yang berbeda kita itu. Namun apakah perbedaan itu tidak bisa bersama hingga menciptakan kehidupan yang mawaddah warahmah, tercipta sakinah di situ? Bisa. Justru dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini nanti terciptalah keluarga yang harmoni, keluarga yang baik, manfaat banyak hal kebaikan-kebaikan tercipta ketika kita saling memahami antar laki dan perempuan di rumah tangga, saling menurunkan ego, saling hidup rukun, menyayangi, mengayomi, menutup aib antar sesama keluarga tadi, sehingga tercipta kerukunan, menganggap dia saudara saya, dia istri saya, dia bagian dari kehidupan saya. Mungkin proses beragama itu yang harus paling mudah diyakini, dipahami supaya bisa rukun. Ketika kita sudah menganggap saudara teman yang lain itu adalah seperti keluarga, sebagaimana awalnya istri kita kan juga orang lain, Pak nggih. Tapi begitu nikah terus sah, pripun? Wah, hartaku ya hartamu, hartamu ya hartaku, seolah-olah jadi begitu nggih. Nah, yang awalnya mahar kelarangan kayak neman-neman, begitu jadi bojo, lah kenapa gemian orang ngenai sing luwih akeh, ngaten nggih? Nah, begitu mungkin prosesnya. Karena jelas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dijadikan kamu itu ada berbagai macam suku dan kabilah-kabilah. Di Indonesia ini ada ribuan suku dan ribuan bahasanya berikut. Dari berbagai macam daerah yang punya iklim dan cara adat istiadat yang berbeda-beda. Allah ciptakan itu menjadi bagian dari realita kehidupan. Lain lubuk, lain ikannya. Beda daerah, beda cara. Yang menuntut untuk disatukan, disamakan itu sebuah kemustahilan. Setiap kepala punya pemikiran yang berbeda-beda. Tidak mungkin disamakan seragam kompak sama. Meskipun wis nganggo batik sing pada. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tetap nanti ada bedanya. Artinya perbedaan itu bagian dari fitrah, sunnatullah yang Allah ciptakan. Maka perintah selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan lita'arufu, dijadikan perbedaan itu untuk saling mengenal, memahami, saling akhirnya bertukar pikiran, memberi masukan, dan akhirnya bisa saling melengkapi. Kekuranganmu menjadi bagian dari kewajibanku untuk menutupinya. Kekuranganku juga bagian kewajibanmu untuk menyempurnakannya. Begitu, ini ta'aruf yang benar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat menjadi bagian golongan
yang mulia digolongkan menjadi orang-orang yang diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patokannya bukan karena tingginya jabatan, mulianya suku atau napa malih keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan dari orang tua dia sebelumnya, tidak. Barometer dinaikkan, direndahkan, dipuji, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia adalah keturunan, dulu ada kasta ya, Sudra, Brahmana begitu. Sekalipun orang rendahan, ketika dia bertakwa menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun tinggi derajat kemuliaan orang tuanya, turunan darah biru misalkan, tapi tidak bertakwa kepada Allah, maka menjadi rendah derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu maha mengetahui dan maha memberi kabar. Ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panduan yang sangat jelas bagi kita umat muslim untuk menjadikan takwa menjadi bagian dari barometer persatuan. Berbeda boleh, siapapun kita dari asal dan pandangan yang berbeda-beda tadi, dengan suku yang beraneka ragam, dengan pikiran yang bermacam-macam. Tetapi ketika kita sudah bersatu dalam Islam, dikumpulkan dalam masjid karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang mempersatukan dan mempersaudarakan itu adalah ketika kita sudah bersama-sama dalam ikatan takwa menjadi orang yang beriman. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan masalul mu'minina, permisalan seorang mukmin itu fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan seorang mukmin dalam sikap mencintai, mengasihi, menyayangi seumpama tubuh idastaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahar wal humah. Kalau ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh lain merasa susah tidur dan bahkan merasakan demamnya. Nek lagi wudune teng pundi, Bu? Sing panas pundi? Hah? Sing mumet pundi? Sing ora tayang turu napa ne? Itu peribahasa seorang mukmin. Seperti anggota tubuh yang tidak mungkin bisa terpisahkan. Sehingga kalau kita ini seluruhnya adalah aku muslim, ya sudah. Apalagi aku bertetangga, ya sudah. Tetangga itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan baiknya saya kepada tetangga itu seolah-olah dia itu ikut juga mendapat warisan apa yang menjadi kepunyaan milikku. Sedekat itu. Seakan-akan tetanggaku itu akan mendapatkan warisanku. Ya seperti keluarga lagi sudah. Seorang muslim itu ketika kita sakit,
kita bingung, maka saudara muslim akan hadir untuk menolong dan memberikan kemudahan kepadanya. Ketika kita berlebih, kita adalah orang yang paling tanggap, orang yang paling pertama kali untuk memberi support kebaikan kepada saudara yang lain. Maka spirit menjadi seorang muslim itu adalah pemersatu yang paling baik, paling utama di antara realita perbedaan-perbedaan yang ada.